Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kirami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la hadratil musannif fi hadzal kitab Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa la hadratil musannif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikh fil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atana hukman wa ilman wa saharna dawdal jabal sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah, para pemirsa yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di studio ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali dan disarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Adabul Jum'ati utawi iki-iku adab Jum'at. Adab Jum'at. I'lam wa sira annal Jum'ata idul mu'minin. Ing satune Jum'at iku hari lebarane wong mukmin. Jum'at hari raya orang-orang mukmin. Wa huwa yaumun syarifun, yaitu hari yang mulia. Khassallahu, yang Allah telah mengkhususkannya bihadil ummata, dengan air Jumat itu kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, itu umat Islam. Wa fi sa'atun mubhamatun, di dalam hari Jumat terdapat waktu-waktu yang dirahasiakan, waktu-waktu yang disembunyikan. Ing dalam dina Jumat sa'atun utawi waktu mubhamatun kang disembunyikan. La yuwafiquha abdun muslimun, kang ora nyocoki ha ing Jumat abdun muslimun, sapa hamba kang muslim. Yas'alullaha, kang ngejaluk sapa hamba muslim Allah Ta'ala fiha dan Jumat hajatan ing hajat. Illa atahu iyaha, ang ngawai sapa Allah iyaha maring si wong kang ngejaluk. Dalam hari Jumat itu ada waktu-waktu yang disembunyikan, di mana orang semuanya tidak banyak yang belum tahu. Ya, di mana orang berdoa meminta pada hari Jumat segala kebutuhannya, maka Allah akan penuhi. Karena malam Jumat adalah salah satu malam yang tidak tertolak doanya. Salah satu malam yang tidak tertolak. Makanya hebatnya para kiai kita, para ulama-ulama terdahulu kita, di kala malam Jumat kita adakan kegiatan-kegiatan yang berguna, yang bermanfaat. Ba'da maghrib, sebelum maghrib kita adakan kahfian, kemudian ba'da maghrib kita adakan yasinan, kemudian marhaba, kemudian doa bersama. Dan hal ini banyak orang-orang yang tidak senang, abaikan saja, karena kita juga punya dasar. Biarkan orang mengatakan tidak baik, bid'ah dan sebagainya, tapi itu kita, yang penting kita punya guru, dan guru kita melakukan, kiai kita melakukan, intinya kita punya sanad guru, dan insyaallah sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasta'idh laha minal khamisi bitandibis siyabi wa bikasratis tasbihi wal istighfari asyiyatal khamisi. Maka siap-siaplah siralah kedua dari Jumat min yaumil khamisi, saking dina Kamis,
kelawan ngebersihakan pakaian lan ngakeaken maca tasbih lan ngakeaken maca istighfar ing dalam sore dina Kamis. Maka siap-siaplah untuk menghadapi hari Jumat itu mulai dari hari Kamis dengan cara membersihkan pakaian-pakaian kita yang dipakai nanti untuk besok Jumatan. Layaknya kita menghadapi hari raya, layaknya kita berangkat haji dan sebagainya. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Kemudian dengan memperbanyak membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya nggak perlu rame-rame, nggak perlu dipromosikan dan sebagainya, nggak perlulah, cukup dalam hati ya subhanallah, yang penting diwiridkan. Nggak perlu pengen terkenal langsung cuma gara-gara baca itu aja. Kemudian kita memperbanyak baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, atau kita gunakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kapan? Itu kita perbanyak mulai daripada sorenya di hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwari fil fadli sa'ata yaumil jum'ati. Karena hari Kamis, ya, sore Kamis itu adalah waktu untuk menghadapi waktu Jumat yang tepat, yaitu pada waktu hari Jumat. Jadi Kamis itu sudah bersih, kuku sudah dipotongin, baju sudah dibersihkan, disambut dengan banyak-banyak membaca tasbih, banyak-banyak membaca istighfar, kafir dan sebagainya. Bahkan guru-guru kita mengajarkan perbanyak untuk ziarah kubur kepada orang tua kita, kepada para wali-wali kita. Ingat, tujuannya kita berziarah, mendoakan, bukan meminta. Kadang salah faham banyak orang membid'ahkan ziarah kubur. Silahkan membid'ahkan, yang pasti kita punya sanad guru, punya guru-guru kita, dan guru kita punya guru kita, dan insya Allah guru kita sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul melarang untuk ziarah, tapi sekarang fazuruha, Rasul memerintahkan untuk berziarah. Selama kita misalkan nggak merusak akidah, ya nggak jadi masalah. Ziarah itu apa? Berkunjung kepada yang masih hidup, kita bawa makanan, bawa uang dan sebagainya. Kalau berkunjung kepada yang sudah meninggal dunia, maka kita bawa doa. Dan ingat, para wali Allah itu tidak mati, bal ahyaun, tapi semuanya adalah hidup. Wan wisomal jum'ati lakin mal khamis ya wisabti la niat sira puasa di besok dina Jumat tetapi serta Kamis atau Sabtu. Kalau kita mau puasa pada hari Jumat, maka makruh kalau kita puasanya cuma hari Jumatnya saja, diawali dengan hari Kamisnya atau ditambah dengan hari Sabtunya. Emangnya ada kalau puasa hari Jumat? Ada. Puasa hari lahir, atau orang manggilnya puasa weton. Kata orang mengatakan bid'ah, ya silakan bid'ah. Rasul juga puasa weton kok. Puasa hari lahir mana? Pada hari Senin. Jadi kalau Rasul ada sunnah puasa Senin, kenapa? Aku dilahirkan pada hari Senin. Nah, jangan katakan bid'ah dulu deh. Mungkin ilmu kita yang belum nyampe ke arah sana. Kita belum banyak baca kitabnya. Ini baru ngaji di YouTube, dengerin YouTube aja udah mengatakan bid'ah. Jangan, cari perbanyak kitabnya. Kemudian irja'a fi ifradiha nahyun. Apabila kita melakukan puasa pada hari Jumat itu dengan tanpa diawali oleh Kamis atau ditambah dengan hari Sabtu, maka itu dicegah. Fida tola alaika subuhu, apabila waktu subuh telah muncul, fagtasil, maka mandilah. Fa inna guslal jum'ati wajibun ala kulli muslimin, maka setune adus dina Jumat iku hukume wajib ning ate saban-saban wong kang ngimpi. Ai sabitun muakkadun, atau sunah muakkad bagi orang yang tidak melakukan mimpi dan sebagainya. Jadi guslu yaumal jum'ati kafaratun bainal jum'ati ilal jum'ati. Mandi pada hari Jumat itu sebagai pelebur dosa, sebagai kafarat antara Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya. Makanya rugi hadirin dikala kita di hari Jumat kita tidak mandi Jumat. Kenapa? Kita belum tentu Jumat depan kita masih dikasih hidup oleh Allah. Jumat, kalau kita mau berangkat kerja, ya pagi-pagi subuh mau berangkat kerja kita mulai niat mandi Jumat, nggak jadi masalah.
ataukah misalnya menjelang sholat Jumat, silakan. Yang penting jangan lewat daripada waktu Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa tazayyana bisyabil bidhi fa inna ahabbu siyabi ila Allah taala. Kemudian tazayyana, berhiaslah sira bisyabil bidhi kelawan pakaian kang putih, fa innaha, maka setuli pakaian putih, ahabbu siyabi, iku paling domine sakit, iku paling pakaian ila Allah taala. Kemudian berhiaslah menggunakan pakaian-pakaian yang putih, yang tidak ada gambarnya dan sebagainya, karena pakaian putih itu pakaian yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastamil minat-tibi atyaba ma indaka, lan menggunakan isra minat-tibi, saking parfum, saking wangi-wangian. Kemudian kita gunakanlah wangi-wangian parfum. Kalau sekarang istilahnya parfum, pilihlah wangi yang sejuk dan sebagainya. Jangan sampai pakai parfum sehingga orang jamaah pada pusing dan sebagainya. Pilih parfum yang menyejukkan sehingga kita aman, tenang, adem dan sebagainya. Jamaah-jamaah tidak terganggu dengan parfum kita. Wa balig fitan di bifadagibil halki wal qasi wa taklim wa siwaki wa sa'iran wa inna dhafati wa tatibir raihati. Kemudian lakukanlah dalam membersihkan badanmu dengan nyukur rambut, mencukur rambut. Mencukur rambut sunnah. Kemudian nyukur kumis, wataklimi. Kemudian motong kuku, siwak. Wasairi anwa'in nadhafati, dan semua macam-macam kebersihan kita lakukan, watatibir raihati, dan juga memberikan wangi-wangian supaya aromanya tercium. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan orang banyak, mau jamaah. Jangan sampai kita membuat suasana tidak senang. Jangan sampai kita membuat suasana tidak nyaman gara-gara kita. Maka mandi, kemudian bersihkan dengan anggota tubuh kita mulai dari hari Kamis. Semua bakir ilal jami, kemudian bakir subuh-subuh lasira ilal jami, maring masjid jami. Maksud masjid digunakan untuk Jumatan. Was'a ilai bi alal hinati was sakinati, lan lungalah sira ilai maring masjid jami al hinati was sakinat, kelawan mudah lan tenang. Berangkatlah dengan penuh ketenangan, jangan tergesa-gesa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka setebenis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba batanatan. Sapu wong kang berangkat sapa si wong maring Jumat pada waktu yang pertama, maka angi pasine wis berkorban sapa si wong badanatan ing siji unta. Barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang pertama, maka seolah dia seperti berkurban satu ekor unta. Wa man ra'a fi sa'ati saniyati fa kana maqarraba baqaratan. Sapa wong kang berangkat sapa sing dalam waktu kang kapindho, maka ing pasine wis berkorban sapa si wong, kaya berkorban sapa si wong baqaratan ing siji sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang kedua, maka seperti ia berkurban satu ekor sapi. Wa man ra'a fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba kabsan akrona. Sapu wong kang berangkat sapa si wong menuju Jumat fi sa'ati salisati, dalam waktu kang kaping 3, fa ka'annama kaya angin pasine qarraba, berkurban sapa si wong ing wedhus kacang, ing siji wedhus. Barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang ketiga, maka seperti berkurban satu ekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan. Lan sapu wong kang berangkat sapa si wong dalam waktu Jumat, dalam waktu kang kaping 4, maka kaya angin pasine berkorban sapa si wong dajajatan ing siji ayam. Barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang keempat, maka seperti berkurban satu ekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan. Maka sapa wong kang berangkat sapa si wong fi sa'atil khamisati ing dalam waktu kang kelima, maka kaya setune kaya angin pasine qarraba wis berkurban sapa si wong baydatan ing siji endog. Barang siapa yang berangkat Jumat pada waktu yang kelima, maka seperti berkurban satu butir telur.
Main kadang-kadang mamang santri ke ngeledek. Lah kita lamun subuh-subuh bukan oleh unta, atau waktu keluru, waktu yang kedua kita dapat sapi atau kebo, nggak bisa masaknya. Bumbunya nggak ada. Setelah santai baik hari oleh endok begitu bisa masak, bisa masaknya. Itu sebuah guyonan dan sebagainya. Padahal intinya enak turu begini bekas begadang. Fa idza kharajal imamu tuwibatis suhufu, apabila imam maka tatkala wis metu al imamu sapa imam, maka dilipatlah as-suhufu apa catatan, saking catatan, warfi'atil aqlamu, la diangkatlah pena-pena. Apabila imam sudah keluar, maka dilipatlah catatan, warfi'atil, dan angkatlah catatan pena-pena. Wa istama'atil malaikatu indal mimbari yastami'una dzikra, lan wis berkumpul sapa malaikat ing sandinge mimbar yastami'una dzikra, haling ngrungokake nasihat. Para malaikat berkumpul di samping mimbar untuk mendengarkan nasihat. Wa yuqalu, lan diucapkan innan nasa fi qurbihim inan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurum ilal jum'ati. Setune manusia ing parak-parak kabeh ing sanding pandangan maring Allah ikut tetap ning atasi kadar isuk-isuk kabian maring berangkat Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin para pemirsa yang ada di rumah dan ada di studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita langsung ke bab sunnah yang harus kita lakukan di hari Jumat. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin surat al-an'ami wal kahfi wa thaha wa yasin, fa ilam taqdir fa surat yasin wa dukhan. Sebagian daripada sunnah maka kita membaca dalam 4 rakaat itu surat Al-An'am, surat Kahfi, surat Thaha, surat Yasin. Kalau kita tidak mampu maka cukup surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Hadirin jamaah, para pemirsa yang ada di rumah dan di studio, bahwa dalam pembahasan Jumat jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kita santai, begitu khotib Jumat sudah naik mimbar kita masih ngerokok dan sebagainya. Maka mulailah dari sekarang sedikit demi sedikit kita perbaiki hidup kita, perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, terutama di bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.